Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyi'ukum jami'an bi tahiyyatil Islam wa tahiyyatul ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hayya bina naskuru jazilan ilallahu azza wa jal allazi qad a'ta'na allazi qad ja'a fi hadhihi ramadan. Allahumma salli nusalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazi qad hamalan nasa minaz zulumati ilan nur wa kadzalika ila syiratim mustaqim. Saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di bulan suci Ramadan yang kita sama-sama insyaallah memohon keberkahan, mohon ampunan, mohon menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik bagi kita. Saudaraku jamaah rahimakumullah. Kita bertazkirah untuk diri kita pribadi. Kita mengingatkan diri kita bahwa waktu yang Allah berikan kepada kita adalah begitu penting. Ramadan ini adalah Ramadan yang begitu spesial bagi kita. Saudaraku rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas bagaimana kiat-kiat sukses agar kita ini selalu menjadi orang-orang yang pareh, orang-orang yang sukses dalam menggapai Ramadan ini. Saudaraku rahimakumullah. Yang pertama, marilah sama-sama kita memberitahu diri kita bahwa Ramadan ini dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bulan yang lebih spesial daripada Ramadan. Bahkan cuman hanya satu bulan Ramadan saja yang disebut dalam Al-Quran, dan bulan-bulan yang lain tidak disebut dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Salah satu keutamaan bulan suci Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Saudaraku jamaah rahimakumullah. Mari sama-sama kita menjadikan Ramadan ini spesial. Kenapa? Kalau kita tidak menspesialkan Ramadan ini, maka kemungkinan kita tidak akan mencintai Ramadan, kemungkinan kita tidak akan beribadah dengan baik dan maksimal di bulan suci Ramadan ini. Saudaraku rahimakumullah. Dari situ, kalau kita mengetahui sesuatu yang spesial di hati kita, maka kita akan memaksimalkan, kita akan mentakzimkan, kita akan menghormati sesuatu yang spesial itu. Tetapi kadang kita mengatakan bahwa itu biasa-biasa saja. Misalnya kita sering kami umpamakan, misalnya kita tidak tahu dia badannya kecil gitu ya, kecil juga, kemudian dia tidak terlalu ganteng. Misalnya pemain bintang Lionel Messi, kalau kita tidak sepintas selalu melihatnya, dia biasa-biasa saja, tetapi badannya juga kecil gitu. Tetapi ketika di lapangan dia kocekannya hebat dan dia mendapatkan lebih kurang 6 kali Ballon d'Or. Karena kita tahu dia itu spesial, maka kita jadi fans dia. Kita begitupun Ramadan. Kalau kita tahu bahwa Ramadan ini spesial, beribadah wajib di bulan suci Ramadan, maka 70 kali dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia beribadah di bulan suci Ramadan, ibadah sunnahnya disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita salat amal-amal wajib. Saudaraku rahimakumullah. Dari situ bahwa sesungguhnya Ramadan ini spesial, maka manfaatkan Ramadan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan maksimal. Yang pertama, kalau kita ingin sukses dalam Ramadan, maka menjadikan Ramadan ini spesial bagi kita. Mungkin kalau kita sudah sama-sama sepakat bahwa menjadikan Ramadan ini spesial bagi kita, maka insya Allah kita akan semangat. Kalaupun begitupun hati kita. Ada yang mungkin kata orang, dia cantik, dia itu menarik, tetapi kata hati kita belum tentu. Jadi
Maka sekali lagi kita kembalikan, Ramadan ini Ramadan spesial bagi kita. Yang kedua, bagaimana agar kita ini sukses dalam Ramadan? Maka kita akan ada targetan-targetan yang akan kita capai di bulan suci Ramadan ini. Kalau tanpa target, perjalanan kita tanpa target, maka bagaikan hampa saja. Tanpa tujuan, maka kita tidak akan pernah sampai ke ending kita itu. Akan kemana? Kita ini akan melangkah kemana? Maka keberkahan bagi setiap orang ketika kita tilawah, misalnya target kita hari ini bulan Ramadan ini sehari 10 juz misalnya. Kalau kita bisa mencapai target, itu adalah keberkahan bagi kita. Karena sesungguhnya ibadah itu adalah keberkahan. Bukti amal-amal yang kita bisa lakukan itu adalah keberkahan hidup kita. Begitu banyak yang berniat untuk mencapai amalan-amalan tadi. Misalnya kayak saya akan tahajud malam ini 20 rakaat dan seterusnya. Begitu banyak amalan-amalan yang akan kita targetkan, tetapi semuanya tidak tercapai. Dari situ, setelah kita meniatkan, mentargetkan berapa poin-poin yang harus kita capai bulan suci Ramadan ini, tetapi dengan satu syarat, kita harus ejahwanta. Karena setiap pekerjaan kita mempunyai ada batasan, yakni kemampuan kita, kemudian juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semaksimal apapun niat kita, kalau tidak dilaksanakan, maka dia akan hambar saja. Dan begitu pun kalau tidak kita niatkan, tidak ada cita-cita, maka kita tidak akan pernah mengamalkan itu. Maka kunci adalah bersabar. Kita bersabar karena sesungguhnya begitu berat bulan suci Ramadan ini, misalnya kita siang harinya berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Tetapi dengan kita dengan target tadi, kalau kita betul-betul niat, faiza azamta, maka betul-betul apabila kalian berniat, berazam dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ada langkah-langkah untuk kita menggapai keberkahan itu, maka insyaallah fatawakkal 'ala Allah. Kita akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi tawakal adalah as-sabru, kesabaran kita kepada apa yang kita lakukan. Misalnya target kita hari ini 10 juz, baru sampai ke juz 7, baru 7 juz. Lah begitu capek diri kita karena semangat kita untuk mencapai target tadi, maka kita laksanakan, ejahwantahkan, kita laksanakan sampai 10 juz. Mungkin ngantuk sampai tertidur sambil guling-guling gitu, tapi tetap tilawah kita. Mungkin tahajud kita biasa bangun kita itu jam 4 atau jam 6 mungkin. Tetapi di bulan suci Ramadan ini, maka kita targetkan jam 2 kita mulai tahajud kita. Saudaraku rahimakumullah, yang selanjutnya bagaimana kita agar menjadikan Ramadan ini sukses, yakni kita bertawakal dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha. Ilaihi taubatan nasuha. Sesungguhnya kalau kita ingin sukses Ramadan, maka kita niatkan dalam diri kita untuk bertobat dengan dosa-dosa yang begitu banyak yang telah kita lakukan, yang telah kita kerjakan di sebelum bulan suci Ramadan. Jadi bertobatnya bukan hanya tobat sambal saja. Kata orang itu tobat sambal, sudah hari ini kita bertobat, tapi besok kita mengulangi lagi. Jadi betul-betul hari ini kita niatkan untuk taubatan nasuha, tobat yang betul-betul tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mata kita yang selama ini begitu banyak melihat sesuatu yang tidak dibenarkan syariat. Telinga kita mungkin, lisan kita melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan syariat. Dengan Ramadan ini, semoga menjadi pembakar dosa-dosa kita dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi 30 hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan suci Ramadan ini. Ada sebuah hadis mengatakan bahwa barang siapa yang beramal lillahi taala dalam waktu 40 hari 40 malam dan dia tidak pernah meninggalkan satu kali takbiratul ihram, maka dia akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya nifak, bahaya penyakit munafik. Maka 30 hari ditambah 10 hari lagi nanti insyaallah di bulan Syawal, maka insyaallah semua kita akan kembali fitri, semua kita akan menjadi berkah kehidupan kita.
Yang selanjutnya, mari sama-sama kita untuk mendapatkan kesuksesan dalam Ramadan ini, mari sama-sama kita mencari Lailatul Qadar, khairu min alfi syahr. Inilah salah satu bahwa Ramadan ini adalah spesial. Di dalamnya ada malam yang satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita kejar semuanya. Kita ambil semua amalan, kita borong amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini. Dan terakhir, jangan lupa kita tutup Ramadan kita dengan zakat fitrah. Karena penyuci nafs kita adalah zakat fitrah. Dan juga jangan lupa, kalau yang sudah sampai nisabnya, maka jangan lupa zakat mal. Zakat mal ini adalah mensucikan harta kita. Kalau zakat fitrah mensucikan nafsi kita, maka zakat mal akan mensucikan harta kita. Berapa dia? 2,5%. Itu bukan hak kita. Itu saja mungkin, insyaallah kebenaran semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salah dari anak pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.